Oke, selamat malam teman-teman. Salam kenal. Saya Ari dan sekarang tanggal 2 Juli jam sekitar jam 9 baru balik kerja dan ada satu topik yang menarik yang pengen saya videoin eh, tentang comfort zone ya dalam konteks pekerjaan karena kebetulan saya habis mengalami hal yang terkait dengan comfort zone ini secara real life gitu ya dan saya coba pengen belajar kira-kira kalau kita tarik konsep ini dengan pengalaman yang dialamin itu seperti apa karena sejujurnya saya juga kepengen belajar gitu sih dalam artian gimana sih cara kita menghadapi hidup dan ketika kita mengalami sebuah masalah atau kita encounter sebuah peristiwa yang kita memang belum punya experience tentang itu ya kita belum bisa mengenali ini tuh apaan sih gitu nah, saya kepengennya di konten ini tuh ngebahas hal-hal yang kayak gitu jadi kali ini kita ngebahas tentang comfort zone dimana kebetulan saya di pekerjaan itu habis ada perubahan ya jadi yang sebelumnya job desk saya itu A harus berubah menjadi B dan C gitu kan dan ya memang itu harus dilakukan karena kebutuhan perusahaan. Terlepas dari adanya perubahan itu ya saya sendiri ngerasa sebenarnya harusnya saya itu nggak mengalami hal ini cuman mungkin memang kita nggak tahu ya kebutuhan perusahaan itu pada saat ini udah berubah dan memang kita harus mau nggak mau harus siap buat menerima perubahan itu gitu kan dan itu saya ibaratkan dengan ketika kita memang udah bekerja dalam waktu yang mungkin cukup lama sehingga kita udah nyaman di comfort zone kita gitu kan jadi dalam konteks job desk atau memang pekerjaan yang udah biasa kita lakukan sehari-hari itu menjadi titik nyaman jadinya ketika memang kita harus menghadapi perubahan karena perusahaan harus adaptasi ya menyesuaikan diri dengan kondisi gitu kan kita jadi nggak siap gitu kan dan kalau secara konsep ada sebuah teori itu namanya dari Yerkes-Dodson Law jadi dia itu menjelaskan bahwa sebuah performance dari pekerjaan kita itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita bergerak maju untuk keluar. Di sini saya ibaratkan ketika kita berusaha keluar dari zona nyaman pekerjaan yang sudah biasa kita kerjakan yang harusnya itu kan menjadi challenge atau tantangan dan kalau di konsep Yerkes dan Dodson ini dia itu ada membuat mungkin diistilahkan sebagai 3 zona ya secara sederhananya atau bahasa yang lebih gampang dimengerti itu comfort zone, growth zone, dan danger zone. Kalau istilah asli mereka tuh ada optimal arousal, under arousal, dan over arousal. Ya, ketika kita akhirnya harus advance atau maju untuk menghadapi perubahan kalau seperti yang saya alamin itu saya menyebutnya mungkin masuk ke growth zone ya atau zona bertumbuh dimana memang kita mau nggak mau harus merasakan ketidaknyamanan yang terjadi untuk melakukan perubahan
karena kita sebelumnya udah merasakan hal yang udah stuck dan kita nyaman di zona itu gitu kan, yang kayak sehari-hari kamu datang ke kantor jam 8 atau mungkin jam 9, terus kemudian kerja jam 5 balik gitu kan, atau mungkin lebih lembur gitu kan jam 6 jam 7, tapi ya kamu udah punya rutinitas yang biasa kamu kerjakan dan kamu udah nyaman dengan hal itu, sampai akhirnya kamu memang harus masuk growth zone atau zona bertumbuh, di mana kamu dikasih challenge mungkin ya, atau tantangan baru karena perusahaan butuh melakukan perubahan gitu kan, yang ya intinya ketika kamu memang kepingin bertahan ya kamu harus berubah gitu. Dan di situ kalau di dalam konsep ini menjelaskan ada kemungkinan kamu akan bekerja dengan lebih baik ya, dalam artian ketika kamu berada di level growth yang seimbang antara stres dan kenyamanan bekerja, kamu bisa meningkatkan performa pekerjaanmu. Kemudian lanjut ke bagian danger zone, dimana atau under arousal ya kalau di sini, over arousal, dimana ketika bekerja atau menghadapi perubahan itu kamu dalam kondisi yang tidak bagus. Contohnya kamu anxious, atau kalau bahasa sederhana mungkin kepikiran ya, kayak kepikiran ketika kita berubah akan seperti apa nih perubahannya. Kemudian ketika kita mencoba melakukan perubahan itu, apakah kita bisa memenuhi ekspektasi orang gitu kan, karena kan kita posisinya lagi berubah nih, kita punya beberapa faktor yang mungkin di luar kontrol kita, seperti impresi orang atau komentar orang tentang proses kita bekerja. Dan berubah itu bisa menjadi faktor yang membuat performa kita itu menurun gitu, karena ya kalau sederhananya kalau buat saya kepikiran sih, karena kan maksudnya bisa nggak yang melakukan hal ini, kemudian bisa nggak ya kita kayak membuat target yang kita harus bisa achieve sendiri, supaya orang di kantor itu bisa, oh ternyata kamu bisa nih, ternyata lu bisa gitu kan. Ya itu yang akhirnya mungkin kalau kita terlalu kepikiran gitu kan, bisa jadi itu membuat kita menjadi nggak pede dan performa pekerjaan kita menurun. Nah, kembali ke growth zone yang tadi, zona bertumbuh, dimana untuk kita bisa akhirnya mengadaptasi perubahan itu, kalau menurut saya mungkin salah satu caranya ya kita emang harus belajar tentang bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk stabil di growth zone, dalam artian mengusahakan supaya ketika kita bekerja dan berubah itu tidak terlalu stres, tapi tidak terlalu santai juga, supaya kita punya motivasi yang atau semangat ya, yang mungkin yang lebih tepat gitu kan, untuk kita melakukan perubahan gitu. Mungkin gitu aja ngobrol kali ya, ngobrol agak ilmiah, ngobrol agak teori gitu kan, tapi at least ada hal-hal yang dari konten ini bisa saya sampaikan dan jelaskan, itu untuk menjelaskan ya emang apa sih problem yang kita alami
sekarang dan bagaimana mengidentifikasinya. Karena saya juga kepengen sekali belajar, mencari tahu seperti apa sih cara menghadapi masalah yang ada di depan kita. Mungkin gitu aja. Thank you very much. Terima kasih banyak buat perhatiannya dan mau ngeklik video ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.